Saatnya manjain mata dan pikiran kalian dengan film-film seru dan cetar dari komentator palsu. Nah Sobat Cerot, mungkin kalian gak asing dengan film yang akan kita review kali ini. Yaps, benar sekali, Wukong. Film Wukong ini menceritakan tentang seekor kera bernama Wukong yang membalas dendam terhadap kerajaan langit karena diperlakukan tidak adil oleh takdir. Mampukah dia menyelesaikan misinya mengacak-acak kerajaan langit? Kita akan cari tahu jawabannya sebentar lagi setelah iklan es doger berikut ini. Mainkan! Pada zaman dahulu kala sebelum Perang Dunia ke-1 terjadi peperangan antara kerajaan langit dan juga seekor raksasa. Permasalahan terjadi akibat kerajaan langit yang bertindak sangat otoriter. Dia menganggap bahwa setiap makhluk yang susah dikendalikan dianggap siluman yang harus dimusnahkan. Seekor raksasa yang tak terima dengan hal itu setekah pola menyerang kerajaan langit, meskipun pada akhirnya raksasa itu kalah. Potongan tubuh raksasa itu berubah menjadi sebuah gunung bernama Huaguo. Sedangkan jantung si raksasa berubah menjadi jantung cau. Menjadi monyet. Kabar berubahnya jantung raksasa itu jadi monyet diketahui oleh langit. Maka dihujanilah gunung Huaguo itu oleh hujan api sehingga ratalah gunung Huaguo tersebut. Si monyet itu pun berjanji jika dia masih hidup maka dia akan membalas dendam kepada kerajaan langit. 300 tahun setelah kejadian itu, si monyet yang bernama Wukong itu pergi ke langit di mana pada saat itu di langit sedang melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk menjadi dewa. Jadi buat Sobat Cerot yang berniat menjadi dewa ya, tinggal kirimkan aja persyaratannya, KTP, KK, ijazah terakhir dan kirim ke langit ya. Siapa tahu keterima. Kita kembali ke si Wukong yang lagi di dapur makan buah persik. Yang mana buah itu adalah untuk hidangan para calon dewa. Seorang calon dewa marah karena buah persik bagiannya hanya tinggal bijinya saja. Dia pun marah dan memukul pelayan wanita itu dan satu orang laki-laki yang membelanya. Bala bantuan datang setelah perempuan bernama Aci membela mereka berdua. Namun karena terlalu banyak, akhirnya si perempuan itu kewalahan sebelum pada akhirnya si Wukong datang membantu perempuan itu. Wukong kemudian mengeluarkan sebuah tongkat yang Mimin yakin itu terbuat dari bubuk besi dan tai celi. Dia membantai semua orang yang berani melawannya. Pria berbaju hitam bernama Tiang Peng pun ikut mencoba melawan Wukong. Namun tetap saja Wukong kelihatan masih terlalu tangguh untuk Tiang Peng sebelum pada akhirnya datang seorang pria bernama Erlang menghentikan tongkat Wukong dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Dengan satu pukulan dari Erlang cukup membuat Wukong kewalahan. Atas kegaduhan yang mereka timbulkan, akhirnya Wukong dan Erlang dihukum. Namun tak lama kemudian Erlang dibebaskan. Sementara Wukong diberi sebuah mahkota yang apabila dibacakan mantra, dia akan langsung migrain. Aji yang melihat hal itu langsung meminta Ratu Langit yang ternyata seorang ibunya juga untuk memberikan benda itu dengan alasan untuk mendisiplinkan Wukong.
Kemudian si Wukong diajak traveling mengelilingi langit. 六道五行，这道门之后就是。 Dia pun sempat mencuri salah satu kunci ya, entah kunci gudang atau kunci warung, yang jelas sekarang dia masuk ke ruangan pengendali takdir. Di sana si Ratu Langit memprovokasi si Wukong dengan menyebutkan dunia sudah damai setelah Gunung Huaguo diratakan bumi. Si Aji sempat membela, namun tetap saja tidak bisa. Di sana si Wukong mengetahui bahwa ternyata si Aji ini adalah anak dari sang ratu. Ia pun marah jika budak. Tak lama setelah itu si Wukong kembali masuk ke ruangan tadi dengan kunci yang sudah ia dapatkan. Namun ketika membuka pintu, di sana sudah ada Dewa Erlang yang siap menghadang. Mereka pun akhirnya berkelahi. Pertarungan tingkat dewa pun terjadi bagaikan pertarungan Beri Prima dan Apten Bangun yang memperebutkan Kendedes. Jembatan pun sedikit demi sedikit roboh. Aji dan Juan Lian mencoba untuk menghentikan pertarungan itu. Jembatan pun benar-benar hancur setelah si Wukong menancapkan tongkatnya ke jembatan takdir tersebut. Mereka pun semua diporos ke bawah. Dan tiba-tiba berada di suatu tempat. Sesampainya di bawah pun mereka tetap ingin melanjutkan pertarungan. Namun untuk mengangkat senjata masing-masing pun nampaknya mereka gak sanggup lagi, karena kekuatan mereka lenyap setelah jatuh dari langit tadi. Karena mereka jatuh dari langit, warga sekitar mengira bahwa mereka adalah siluman. Aci dan Juan Lian mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah siluman. Tiba-tiba angin kencang dan awan tebal di langit muncul, membuat semua warga masuk ke dalam rumah. Awan itu pun mengambil salah satu warga yang terlambat masuk. Anak kecil pun yang ketinggalan di luar hampir saja bernasib sama. Beruntung seorang gadis mencoba menyelamatkannya. Si Tiang Peng ingat ternyata gadis itu adalah kekasihnya dulu di akhirat bernama Ayu. Ayu dihukum dilempar ke dunia karena ketahuan ngintip Raja Langit lagi Si Tiang Peng pun tanpa bacot langsung menyelamatkan si perempuan itu. Sehingga dirinya hampir disedot sama awan siluman itu. Namun keburu ditahan sama si Wukong dan juga Erlang. Awan itu bisa pergi setelah si Aji menembakkan senjata karbitnya ke langit. Keesokan harinya para warga berkumpul dan mempercayai bahwa Wukong dan yang lainnya adalah seorang dewa. Masyarakat berterima kasih karena Wukong dan yang lainnya telah menyelamatkan mereka dari awan siluman semalam. Wukong bersedih karena Huaguo sekarang tak seindah dulu lagi, akibat kerajaan langit yang berbuat semena-mena. Oh iya Sobat Serut, mereka ini sekarang ceritanya sedang berada di Huaguo, tempat Sun Wukong diborojolkan ya. Aji dan yang lainnya memutuskan untuk membantu warga menangkap siluman awan itu. Mereka pun dibantu warga mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Erlang melihat kalau si Aji kayaknya makin lengket aja sama si Wukong.
Dari mukanya sih kayaknya yang jelas-jelas gitu ya. Singkat cerita, awan siluman itu datang. Dia merusak semua pepohonan dan lodong yang dari tadi dipersiapkan. Si Wukong menyelamatkan seseorang yang hampir saja dibawa oleh siluman awan itu. Dari belakang nampaknya si Erlang dan yang lainnya mulai menembaki awan itu dengan potasium nitrat. Kemudian si Tianpeng membakar pepohonan itu agar hawa terasa panas. Kini kelihatanlah bahwa ternyata itu adalah siluman belut yang nyumput di balik awan. Wukong pun langsung menembakkan lodongnya ke arah siluman belut itu. Akhirnya mereka berhasil. Tianpeng memperlihatkan batu meteorit miliknya dan menggabungkannya dengan meteorit yang dipakai Ayu. Itu sebagai bukti bahwa di masa lalu mereka pernah cemewewan. Kita ke seorang ibu yang menganggap si Erlang sebagai putranya. Sambil memberikan huici lembu, dia meminta jika suatu saat Erlang kembali ke langit agar menyampaikan salam pada anaknya yang sudah meninggal. Sedangkan si Wukong nampaknya lagi ketinggang cinta sama si Aji. Kabar kemenangan Wukong dan yang lainnya pun membuat Ratu Langit merencanakan sesuatu. Butiran kristal mulai menyelimuti desa itu. Dan membuat warga tewas satu persatu, termasuk si Juan Lian yang sempat bertarung dengan orang yang bertopeng itu. Ayu pun bernasib demikian, tewas oleh butiran kristal itu. Wukong yang melihat mayat berserakan itu membuat rasa kemonyetannya keluar dan menyerang orang-orang bertopeng itu. Namun apalah daya, Wukong tak punya kekuatan lagi. Sesuai dugaan, yang melakukan semua ini adalah Ratu Langit Nyi Loreng. Dia berbuat seperti itu dengan alasan takdir. Akhirnya Nyi Loreng pun membawa Erlang dan yang lainnya kembali ke langit. Erlang memberitahu Aji bahwa Wukong sedang dihukum di neraka level 7, tapi tetap gak mau mati. Aji pun menyusul dan melihat Wukong. My God, Wukong yang sebelumnya mirip Saiful Jamil kini mirip monyet yang habis disangrai. Aji menjelaskan bahwa semuanya telah berakhir. Huaguo telah lenyap dan Wukong tak bisa apa-apa. Wukong pun akhirnya lenyap. Aji pun membawa selendang dan sedikit abu Wukong, kemudian dilemparkanlah selendang itu ke bawah dan jatuh tepat di Huaguo. Nyi Loreng menggunakan jantung batu Wukong untuk membantu Erlang memunculkan mata langitnya dan membuat Erlang pokoknya tak terkalahkan. Sementara itu di Huaguo ternyata Wukong masih hidup. Dengan wejangan dari gurunya dan kekuatan dari benda-benda bumi berikut para siluman yang sakit hati sama langit, ia pun sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa dan siap menyerang langit.
Pertama-tama para dewan takdir yang Wukong musnahkan. Kemudian orang-orang bertopeng yang mengingatkan Wukong pada kejadian pembantaian di Huaguo. Kita ke Erlang yang hampir sempurna memunculkan mata langitnya coba diganggu sama Aci. Karena ia menilai ibunya melakukan semua ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan langit. Balik lagi ke si Wukong yang kali ini dibantu Tiang Peng untuk menghadapi para tikus langit ini. Ke si Aji yang kali ini mendapat serangan dari ibunya sendiri. Bersama dengan itu, Wukong dan Tiang Peng masuk ke ruangan Nyi Loreng. Tiang Peng terlebih dahulu bertarung dengan Nyi Loreng, sedangkan Wukong menikmati hari-hari terakhirnya dengan Aci. Nyi Loreng memang masih terlalu tangguh buat Tiang Peng, sehingga si Tiang Peng pun akhirnya gugur. Sementara itu Wukong menyatukan mahkota yang dibawa Aji dengan tongkat saktinya. Kini Wukong siap bertarung dengan Nyi Loreng. Nyi Loreng sempat melancarkan beberapa serangan sebelum pada akhirnya Erlang datang dengan kekuatan maha dahsyatnya yang seeleh jarang menang dan tak tertandingi. Pertarungan nampak berjalan seimbang. Jual beli serangan pun mereka lancarkan. Sampai mereka saling pukul yang kedahsyatannya, subhanallah, Allahu Akbar, sampai membuat langit dan bumi bergetar. Setelah itu nampak Rossi Aji memberitahu si Erlang bahwa dia hanya diperalat oleh ibunya untuk kepentingan pribadi. Mulai saat itu Erlang pun berbalik melawan Nyi Loreng bersama-sama dengan Wukong. 是我真正的天命，逆天而行。 Nyi Loreng yang telah berubah menjadi Power Rangers berhasil mereka kalahkan. Sejak saat itu, sejarah mencatat bahwa Erlang telah berhasil mengusir iblis di langit dan diangkat menjadi Panglima Hansip di Gerbang Langit Selatan. Sedangkan si Wukong kembali ke Huaguo dengan niat mengumpulkan semua makhluk yang ingin menentang takdirnya untuk bersiap melawan langit 100 tahun yang akan datang. Film pun selesai.